Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pengikut mata kuliah struktur data dan praktikum struktur data. Pada pertemuan pertama kali ini saya hanya akan review array materi pada dasar pemrograman yang akan kita gunakan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan tools editornya NetBeans. Materi array ini erat kaitannya dengan struktur data yang akan kita pelajari pada semester ini, di mana struktur data itu sebenarnya adalah metode atau cara atau bagaimana sih kita menyimpan, menyusun, dan mengatur sebuah data. Nah, data itu sebenarnya apa? Ingat, data itu adalah sekumpulan informasi atau representasi dari dunia nyata. Jadi informasi itu kalau ada banyak, itu biasanya kita sebut dengan data. Model penyimpanan struktur data itu ada yang sederhana, ada yang majemuk. Yang sederhana ada array dan record. Secara tidak langsung ketika kalian belajar dasar pemrograman, kalian otomatis belajar array. Jadi hari ini kita hanya akan mereview sedikit lapisan atau sampul dari struktur data. Apa itu array? Array itu adalah sebuah struktur data atau model penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data atau banyak data ya. Jadi nggak cuma satu dalam satu tempat. Jadi kalau biasanya kita membuat variabel atau membuat data, kita simpan dalam sebuah variabel gini ya, misalnya integer x gitu ya. Itu artinya kita membuat satu kotak gitu ya. Terus kalau kita bikin integer y, nah berarti kita bikin kotak lagi gitu ya. Jadi kalau kita butuh 6 ya kita bikin 6 variabel. Tetapi kalau di array, kita simpan dalam satu variabel saja, misalnya x aja, tapi x ini tipenya adalah tipe array gitu. Jadi dia benar cuma satu variabel, tapi dia punya ukurannya tergantung dengan bagaimana kita menyeting. Tapi kalau variabel biasa ukurannya hanya satu. Karena ada ukuran, kita pasti punya yang namanya indeks. Di sini ada indeks, baris, kolom, atau yang lain. Kenapa maksud saya yang lain? Karena kita nggak cuma terbatas dua, ya, ada dua dimensi, bisa satu dimensi, bisa 3 dimensi, dan seterusnya. Oke, itu kira-kira ya. Oke, materi review hari ini itu ada 10 poin ini. Bagaimana membuat variabel biasa, bagaimana membuat array, menampilkan array yang kita buat, mengisi, terus membuat lagi tapi yang 2 dimensi, menampilkan, mengisi, bikin lagi 3 dimensi, dan seterusnya. Kalau mau bikin 4 dimensi ya lanjutkan sendiri ya. Oke, terus kita mulai dari yang pertama. Membuat variabel biasa. Misal nih, saya bikin variabel bilangan ini ya. Saya kasih nilai 10. Nah, kalau saya tampilkan nilainya 10. Nah, gitu ya. Terus kalau saya mau ganti nilainya, tinggal saya panggil dan saya update nilainya. Apa bedanya ini dengan ini? Di sini saya kasih tipe data. Di sini tidak perlu karena sudah ada di atas. Jadi satu kali saja deklarasinya ya. Nah, kalau saya tampilkan lagi,
terupdate. Seperti itu variabel biasa ya. Nah, kalau variabel array gimana? Kalau variabel array, saya membuat nama variabel dan saya deklarasikan bahwa ini adalah array satu dimensi. Ini adalah ukurannya. Apa sih array satu dimensi itu? Jadi array satu dimensi itu kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan seterusnya gitu ya. Kesana berapa? 10 ya, karena nilainya 10. Karena ada banyak data dalam satu variabel, kita harus ngasih dia identitas menggunakan indeks. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, oke, kalau saya ngetikkan kode ini terus saya jalankan, keluarnya apa? Ya nggak keluar apa-apa karena kita cuma membuat. Tetapi dalam memori program kita sudah ada bilangan array, variabel bilangan array dengan ukuran 10 gitu. Nah, kalau mau menampilkan, kita harus menampilkan satu-satu karena tadi ada 10 ya, jadi kita harus nampilin satu-satu. Nah, karena ada 10, nampilin satu-satu, saya nggak mau tuh ngetik banyak-banyak, saya menggunakan looping di sini. Ingat ya, looping di sini kita mulai dari 0 sampai kurang dari 10. Berarti berapa? 0, 0, 1, 2 sampai 9 ya. Jadi kalau saya tampilkan hasil array tadi isinya 0, 0, 0 semua. Kok 0, 0 semua? Ya karena memang isinya tadi 0. Karena kita kan belum isi apa-apa gitu ya. Nah, kalau mau mengisi berarti kita harus isi itu satu-satu, mulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau mau menampilkan kembali tinggal panggil aja ini. Nah ya, jadi ini itu adalah nilai awal, nilainya 0, dan ini adalah setelah diisi gitu ya. Terus ini kalau saya mau menampilkan dalam bentuk samping, jadi saya hanya menambahkan spasi di sini dan di sini saya pakai print. Nah, ingat ya bedanya print sama println. Len artinya line baru atau enter gitu. Di sini array 2 dimensi, yang membedakan adalah di sini ada 2 dimensi dan di sini ukurannya juga ada 2. Terus kalau saya tampilkan juga di sini ada 2. Jadi kalau di sini 2 kali 3 berarti barisnya 2, kolomnya 3. Ya. Kalau mengisi nilai berarti saya isi satu-satu. Kalau di sini tadi ada 2 kali 3 berarti kita mulai dari 00, kemudian 01, 02 dan seterusnya. Jadi ada berapa nilai yang diperlukan? Ya 2 kali 3, 6 berarti ya. Oke. Nah, jadi ini sebelum kita isi, ini setelah kita isi dan kita tampilkan. Nah ini ya. Oke. Ini untuk 3 dimensi, kotaknya 3, ukurannya juga 3. Cara mengisinya juga cara menampilkannya seperti ini, 3 kali looping. Cara ngisinya juga lebih banyak. Nah, gitu aja ya bedanya.